Selamat pagi Bu Kristina, Pak Putu, dan teman-teman semuanya. Di sini saya Amani bersama dua rekan saya yaitu Kimberly dan Sania akan mempresentasikan materi mengenai SCM sebagai pemenuhan tugas proyek akhir dari kuliah tamu PT Indolakto Indonesia. Outline-nya. Yang pertama, alur produksi SCM, yang kedua, pengaruh pengolahan terhadap bahan baku pembuatan SCM, yang ketiga adalah optimasi pengolahan yang kami tawarkan. Jadi, sweet condensed milk sendiri merupakan susu konsentrat atau kental yang mengandung gula dengan rasio gula serta air 62,5% hingga 64,5%. Jika rasio ini terlalu tinggi, maka larutan gula akan jenuh dan malah mengendap. Jika rasio ini terlalu rendah, maka umur simpan tidak panjang atau kurang dari 9 bulan serta rentan terhadap kerusakan mikroorganisme. Jadi proses pembuatannya sendiri ada banyak, yaitu mixing, homogenisasi, pasteurisasi, flash cooler, storage, filling, coding, serta packing. Mixing sendiri merupakan proses pencampuran melalui proses pelarutan dengan mempertimbangkan sifat fisik dan kimia bahan mentah. Bahan mentah di sini bisa bahan yang cair, major ingredient, serta minor ingredient. Nah, proses pemasukan dalam tangki itu dilakukan sesuai dengan karakteristiknya. Nah, alat yang digunakan merupakan tangki seperti yang bisa kita lihat di depan, tangki yang dilengkapi oleh agitator serta pengaduk suhu. Nah, yang terpenting di sini adalah proses pemasukan dari stabilizer yang digunakan. Karena stabilizer ini karakternya berbeda-beda. Ada karakter yang mudah melarut, seperti karagenan, ada yang susah melarut atau mikrokristalin. Nah, tahap terakhir dari mixing adalah filtrasi, di mana susunya itu akan difiltrat atau difiltrasi menghasilkan fitrat yang tidak mengandung komponen yang besar yang dapat mengganggu aliran di plate heat exchanger. Yang kedua adalah homogenisasi. Ini menggunakan alat homogenizer seperti yang sesuai di layar. Hal ini digunakan untuk menstabilkan emulsi lemak terhadap pemisahan yang disebabkan oleh gravitasi secara alami. Alat ini merupakan kombinasi dari turbulensi dan kavitasi sehingga ukuran globular lemak ini mengecil hingga di bawah 1 mikron dan akhirnya susu terhomogenkan atau larut seutuhnya. Proses homogenisasi dilakukan dengan 2 tahap sesuai yang bisa kita lihat. Tahap yang pertama adalah untuk memecah globular lemak menjadi di bawah 1 mikron. Tahap kedua untuk memisahkan globular lemak agar tidak menyatu satu dengan yang lain atau tidak menggumpal. Yang selanjutnya adalah pasteurisasi. Ini adalah proses untuk menghilangkan mikroba patogen tanpa merusak sifat fisik dan kimia susu dan juga menghilangkan fosfatase enzim pada susu mentah. Pasteurisasi menggunakan plate heat exchanger. Ada dua sebenarnya, pasteurisasi ada tubulan dengan plate, tapi Indomilk menggunakan plate heat exchanger. Mekanisme pasteurisasi sendiri, susu yang dingin dipanaskan hingga susu bersuhu 60 derajat Celcius masuk homogenizer, lalu masuk plate heat exchanger. Nah, di sini uniknya adalah energi panas didapat dari susu yang telah berhasil dipasteurisasi sehingga hemat energi dan murah. Setelah dipasteurisasi, susu akan dialirkan ke tangki berikutnya. Selanjutnya adalah flash cooler. Ini adalah teknik di mana menggunakan proses evaporasi sehingga airnya banyak berkurang dari 85% hingga 30-35% sehingga didapat susu yang kental. Alatnya seperti dapat dilihat di layar. Jadi alat ini terjadi juga lactoseeding atau laktosanya itu akan mengkristal dan mengkristalnya ini dalam ukuran kecil sehingga susu berkonsistensi lembut atau smooth. Selanjutnya adalah storage fat. Kita menggunakan atau Indomilk menggunakan tangki beragitator. Alat ini dibuat di stainless steel sehingga tidak berkarat karena karat akan mengurangi kualitas dari susu dan juga dilengkapi dengan jaket berisi air dingin sehingga susu tetap di bawah 4 derajat Celcius atau jauh dari suhu danger zone sehingga mikroba itu tidak dapat tumbuh atau melambat pertumbuhannya. Setelah dilengkapi dengan agitator untuk menjaga larutan tetap terhomogenisasi. Selanjutnya adalah filling, coding, dan packing. Nah, susu tersebut akan diisikan ke packing atau packaging atau kemasan dalam bentuk kaleng maupun pouch, lalu di coding, ini kode produksi atau kode kadaluarsa, lalu akan di packing dalam bentuk kardus lalu
wrap menjadi satu palet lalu siap didistribusikan. Selanjutnya adalah pengaruh pengolahan terhadap bahan baku SCM. Pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahan baku yang digunakan oleh pihak Indolacto dalam proses pembuatan SCM. Seperti air, susu segar, gula, stabilizer yang digunakan adalah karagenan, skim milk powder, buttermilk powder, dan whey powder sebagai sumber protein, soya oil sebagai sumber lemak, vitamin dan mineral, serta penambahan ingredient lainnya yang dianggap spesial untuk Indolacto. Pada tahap mixing dilakukan pencampuran semua bahan baik dari protein source maupun fat source serta bahan-bahan lainnya. Namun terlebih dahulu dilakukan pemanasan air atau susu segar. Pemanasan ini dilakukan untuk mencegah susu menjadi mengental sehingga bahan lain yang ditambahkan akan mudah untuk larut. Pengaruh pengadukan dan pemanasan membantu proses pemerataan semua bahan baik gula, stabilizer, dan bahan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Saat proses penambahan gula, produk menjadi lebih mengental karena gula memiliki sifat higroskopis sehingga mampu menyerap kandungan air pada produk SKM. Efek dari proses mixing yang lainnya adalah stabilizer karagenan yang digunakan oleh pihak Indolacto dapat mencegah nukleasi laktosa melalui pengaruhnya terhadap viskositas fase kontinu sehingga mencegah kristal laktosa hadir dalam produk akhir. Selanjutnya adalah proses homogenisasi. Pengaruh homogenisasi pada larutan adalah globula lemak yang terdapat pada larutan tersebut akan menjadi lebih kecil, sehingga dapat menghindari terjadinya penggumpalan molekul lemak dan pengendapan pada produk akhir SKM. Pada proses homogenisasi terjadi penurunan rata-rata diameter gumpalan lemak. Hal ini terjadi karena adanya gaya yang ditimbulkan akibat perlakuan mekanik yang diberikan sehingga menyebabkan pemecahan pada partikel terdispersi. Pemecahan partikel ini disebabkan oleh aliran turbulensi yang ditimbulkan. Semakin cepat putaran tinggi akan menghasilkan banyak aliran turbulen kecil yang memecah partikel yang bersentuhan dengan aliran tersebut, sehingga molekul lemak akan menjadi lebih kecil. Selanjutnya juga dapat terjadi penurunan distribusi ukuran gumpalan lemak dan terjadinya peningkatan kepadatan gumpalan karena adanya absorpsi membran protein. Pada proses homogenisasi terjadi kompetisi absorpsi yang terjadi antara protein penyusun pada sistem emulsi. Kompetisi tersebut menghasilkan lapisan tipis yang mengelilingi permukaan globula lemak dan ada sebagian protein yang tidak terabsorpsi. Protein yang tidak terabsorb pada lapisan memiliki peluang untuk menyebabkan terjadinya flokulasi pada globula lemak. Homogenisasi ini menghindari terjadinya flokulasi pada globula lemak. Selain itu, homogenisasi akan meningkatkan stabilitas pada larutan akhir. Selanjutnya adalah tahap pasteurisasi. Pada tahap ini mempengaruhi terjadinya kehilangan nutrisi pada produk akhir, di mana vitamin A, D, dan vitamin B1 yang ditambahkan serta kandungan nutrisi lainnya seperti kalsium, fosfor akan mengalami sedikit kehilangan akibat proses ini. Namun beberapa literatur menyatakan kehilangan nutrisi karena pasteurisasi sangat kecil sehingga dianggap tidak terlalu signifikan. Proses pasteurisasi juga dapat menyebabkan gula susu atau laktosa mengalami sedikit reaksi Maillard, di mana dalam hal ini laktosa dalam struktur rantai terbukanya dan asam amino lisin dari protein susu akan menyebabkan terjadinya reaksi Maillard sehingga produk akhir SKM akan terlihat sedikit berwarna krem. Selain itu, pasteurisasi juga dapat memecah kompleks krioglobulin, di mana krioglobulin ini akan lebih cenderung mengkelompokkan gumpalan lemak, sehingga pasteurisasi dapat mencegah terjadinya penggumpalan pada produk akhir. Adalah tahap flash cooler, di mana terjadinya evaporasi dan quick cooling. Dari pengaruh pengolahan ini menyebabkan penurunan kadar air karena air yang terkandung pada larutan diuapkan sehingga larutan susu menjadi mengental dan viskositasnya meningkat. Beberapa literatur menyatakan pengentalan dengan suhu rendah dapat menekan terjadinya pencoklatan, perubahan cita rasa dan aroma, serta peningkatan viskositas produk selama penyimpanan. Pada tahap ini juga terjadi proses lactoseeding yang berpengaruh terhadap hasil akhir produk SKM. Laktosa yang ditambahkan berfungsi sebagai benih kristalisasi dan menghindari pembentukan kristal laktosa yang besar. Lactoseeding dilakukan pada suhu 31 derajat Celcius karena pada suhu tersebut dapat menghasilkan keadaan lewat jenuh dari larutan laktosa.
Kristal-kristal laktosa yang akan terbentuk menjadi lebih kecil sehingga tidak dapat dirasakan oleh lidah. Selanjutnya, yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan menggunakan storage fat. Penyimpanan pada suhu rendah menyebabkan SKM menjadi tetap terhomogenisasi dengan bantuan agitasi secara perlahan. Agitasi ini akan membuat kristalisasi laktosa menjadi lebih sempurna dan tidak adanya pengendapan yang terjadi. Berikutnya, saya Sania Vanessa Wijaya akan menjelaskan mengenai optimasi proses pengolahan untuk meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi serta terus mempertahankan nutrisi dan komponen yang ada semaksimal mungkin. Optimasi dilakukan dengan mengalirkan susu yang telah disaring melalui plate heat exchanger pada suhu 14 derajat Celcius untuk didinginkan hingga mencapai suhu 4 derajat Celcius. Pendinginan dilakukan dengan media air dingin bersuhu 2 derajat Celcius. Tangki ini juga dilengkapi dengan pengaduk untuk menjaga agar susu tetap homogen dan mencegah terbentuknya krim, serta ada juga wall glaze untuk menjaga suhu susu tetap pada 4 derajat Celcius. Selama prosesnya, ada 3 bagian proses, yaitu bagian regenerasi, di mana susu akan mengalami pemanasan awal hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius. Kemudian susu akan dialirkan ke bagian pasteurisasi untuk dipanaskan lebih lanjut hingga suhu 83 derajat Celcius. Selanjutnya ada juga pemanasan steam hingga bersuhu 110 derajat Celcius. Dan yang terakhir, susu akan didinginkan hingga mencapai suhu 4 derajat Celcius. Selama proses pendinginan ini, mikroba akan menjadi non-aktif sehingga reaksi enzimatis penyebab kerusakan akan dihambat. Selain itu, pendinginan bertujuan untuk menyebabkan shocking bakteria untuk mematikan bakteri-bakteri yang tahan terhadap suhu pasteurisasi. Settling suhu selama proses compounding dilangsungkan pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius. Proses compounding meliputi pencampuran basah, yaitu pencampuran semua komponen utama dan komponen bubuk yang dilakukan di compounding tank. Sebelum masuk proses compounding, ada beberapa perlakuan pendahuluan yang harus dilakukan, yaitu susu dipanaskan dalam plate heater yang berupa PHE hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius menggunakan medium steam bersuhu 125 derajat Celcius. Air kemudian dipanaskan hingga suhunya mencapai 70 derajat Celcius, di mana pemanasan dengan air panas yang bersirkulasi selama 30 menit melalui dinding luar tangki hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Pemanasan dilakukan dalam fat day tank. Setelah proses compounding selesai, campuran disaring melalui duplex filter lalu dipompa menuju ke balance tank. Adanya proses pengenaan panas dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan protein terdenaturasi, bahkan meningkatkan risiko terjadinya reaksi Maillard. Oleh karena itu, sterilisasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu DSI-1 dan DSI-2. DSI-1, susu dipanaskan pada suhu 85 derajat Celcius selama 4 detik. Kemudian dilanjutkan DSI-2, di mana susu dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 1 detik. Sterilisasi dilakukan 2 tahap untuk mencegah denaturasi dan menghindari terjadinya browning. Proses pendinginan penguapan dilakukan secara cepat dengan mengalirkan susu panas ke dalam flash vessel bersuhu 12 hingga 15 derajat Celcius. Flash vessel menggunakan sistem vakum yang diatur sedemikian rupa, sehingga jumlah air yang diuapkan sama besarnya dengan besarnya air pengenceran pada saat uap diinjeksikan. Artinya tidak terjadi perubahan total solid pada bahan pangan. Karena tekanan pada flash vessel rendah, maka cairan akan menguap dengan cepat, di mana umumnya titik didih cairan turun menjadi 60 derajat Celcius. Uap air kemudian dibuang ke dalam kondensator yang terletak di bagian atas flash vessel, sedangkan cairan masuk ke homogenizer melalui duplex filter terlebih dahulu untuk disaring. Susu dari hasil sterilisasi akan masuk ke dalam homogenizer. Susu yang masuk ini memiliki suhu 60 derajat Celcius. Pendinginan dilakukan melalui 2 tahap alat Spiro Flow Preheater Cooler. Tahap pertama dilakukan hingga suhu susu mencapai 38 derajat Celcius dan dilanjutkan tahap kedua hingga suhu mencapai 8 derajat Celcius. Media pendingin pada tahap pertama adalah cold water, sedangkan media pendingin untuk tahap kedua menggunakan chilled water. Dari Spiro Flow Preheater Cooler, susu kemudian ditampung di Mixed Storage Tank atau MST, di mana tangki ini dilengkapi mantel berisi air dingin untuk menjaga kestabilan suhu campuran serta dilengkapi pengaduk berkecepatan 400 rpm untuk menghomogenkan campuran selama masa penyimpanan.
Evaporasi dilakukan dalam satu tahap yang terdiri dari 3 fase sehingga prosesnya lebih efisien. Campuran dari MST bersuhu 8 derajat Celcius cairan dipompa ke preheater pertama untuk dinaikkan suhunya menjadi 30 derajat Celcius lalu masuk ke preheater kedua dan suhunya naik lagi mencapai 60 derajat Celcius. Dari preheater kedua, kemudian campuran dibawa masuk ke dalam calandria evaporator di mana campuran dilewatkan dalam tabung panas pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius. Untuk menghemat penggunaan steam pada proses evaporasi, steam dicampurkan dengan uap panas yang berasal dari TVR, Thermo Vapor Recompression. Campuran steam masuk ke bagian luar tabung sementara cairan susu di bagian dalam tabung. Karena suhu steam lebih tinggi daripada suhu cairan, maka steam akan mengembun di bagian luar tabung dan melepaskan energi. Kemudian energi ini digunakan untuk menguapkan cairan susu di bagian dalam. Kondisi operasi dibuat vakum untuk memperoleh suhu penguapan air yang cukup rendah, sehingga kerusakan nutrisi dapat terminimalisir. Evaporator juga dilengkapi dengan densimeter untuk mengukur densitas susu yang dikentalkan sehingga apabila kadar total solid yang dikehendaki tidak terpenuhi, maka secara otomatis cairan akan disirkulasi ke balance tank untuk diproses kembali. Penyimpanan pada konsentrat tank disertai dengan proses pengadukan pada kecepatan 400 rpm untuk mencegah pengendapan dan pemisahan partikel susu. Demi tercapainya kualitas organoleptik yang baik dari susu kental manis, maka diharapkan tidak ada kandungan pasir yang terdeteksi oleh indera pengecap, di mana batas maksimal ukuran kristal laktosa di produk SKM agar tidak terdeteksi berpasir dan tidak memiliki sedimentasi adalah kurang dari 10 mikrometer. Oleh karena itu, tekstur berpasir harus dapat diatasi dengan menggunakan penambahan bibit laktosa, di mana bibit laktosa akan memecah gula laktosa sehingga menghindari tekstur berpasir pada SKM yang sudah dibuat. Sekian presentasi kami dan terima kasih.